Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kisah Nabi Ayub ini, pelajaran dan nasihat apa saja yang bisa kita petik oleh umat Islam saat ini, khususnya untuk pasangan suami istri yang kadang mudah mengeluh ketika diuji dengan pasangan yang sulit, Ustaz. Secara singkat, kisah dari Nabi Ayub ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan ketawakalan. Yang namanya sabar itu tanpa batas. Sabar di sisi Allah itu tanpa batas. Berkali-kali disampaikan, kalau sabar di sisi Allah itu ada batasnya, Allah tidak akan perintahkan hambanya yang beriman untuk bersabar. Kalau sabar ada batasnya, semua orang bisa melaksanakan. Kalau sabar di sisi Allah itu ada batasnya, niscaya pahalanya tidak besar. Orang yang bersabar tidak mudah untuk bersabar tanpa batas itu. Kenapa? Karena lawannya langsung bisikan setan. Setan itu tidak suka hamba Allah kok bersabar tanpa batas, itu nggak suka. Dan memang tidak semua orang bisa untuk bersabar. Hanya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan yang shakik kepada Allah, itu yang bisa bersabar tanpa batas. Maka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 itu, yang diseru untuk bersabar hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai hamba-hamba yang telah menyatakan dirinya beriman, mintalah tolong pada Allah dengan yang namanya sabar. Sabar ini tanpa batas. Selama kita masih hidup, selama nyawa masih dikandung badan, selama itu pula kewajiban kita adalah bersabar. Karena kita diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya ibadah. Ibadah itu bersyukur, bersabar, itu sebagai bentuk ibadah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, bersabar atas ujian-ujian yang Allah ujikan kepada kita. Nah, kisah Nabi Ayub ini 18 tahun beliau diuji oleh Allah seperti itu, menderita satu penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelum beliau dan tidak akan dialami oleh orang sesudah beliau. Bukan hanya sebatas tubuhnya sakit saja, hartanya habis, musnah, rumahnya terbakar, ditinggalkan, diasingkan oleh masyarakatnya, kerabatnya juga tidak mau, bahkan istrinya pun sampai akhirnya terkena bujuk rayu setan hingga meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Namun apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ayub tidak berkurang sedikit pun keimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Dalam kesendirian dengan penyakit seperti itu, ternyata justru keimanannya semakin meningkat, semakin mantap kepada Allah. Nah, ini ibrah berharga, yang sangat berharga sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Zikra liulil albab, sebagai pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang akalnya sehat.
Mau baru diuji dalam rumah tangga, baru diuji sedikit saja ketidakcocokan dengan pasangan, mungkin ada sedikit masalah. Katanya ngaku orang Islam, namun sudah luar biasa amarahnya, dilampiaskan luar biasa. Lah begitu kok pengennya masuk surga Firdaus bersama para nabi, para rasul, sedangkan sabarnya saja belum terbukti di hadapan Allah. Nah, ibrah dari kisah Nabi Ayub ini, kita yang menjadi generasi berikutnya ini, dalam berumah tangga dipahami itu tujuan dari rumah tangga. Coba diingat kembali itu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi rumah tangga itu ada tujuannya. Laki-laki menikah dengan perempuan itu dalam Islam ada tujuannya. Dan tujuan itu yang menetapkan Allah, bukan manusia yang menetapkan, tapi langsung Allah. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, jangan ditutup dulu ya, dilihat ayatnya dulu. Jadi samawa yang sering kita ucapkan, sakinah, mawaddah, warahmah, itu ternyata merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Tujuan pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah menurut Allah. Nah, kalau kita mengaku sebagai hamba yang beriman kepada Allah, saat menikah usahakan untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ini perlu dipahami ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan, perkawinan itu disebut zawajun, artinya keberpasangan. Jadi ini sepasang, bukan sakarepe dhewe, ini sepasang, keberpasangan, bukan sendiri-sendiri. Maka laki-laki dan perempuan yang sudah menikah berarti dia berpasangan, bukan hidup sendiri-sendiri. Atau perkawinan itu juga disebut nikahun. Nikah itu penyatuan hati, penyatuan jiwa dan raga satu sama lain. Maka kalau laki dan perempuan sudah nikah, itu berarti mereka berdua sudah siap untuk menyatukan langkah, menyatukan tujuan, menyatukan cita dan rasa dalam membina rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Quran, nilai-nilai sunnah. Karena nikah itu penyatuan hati, penyatuan jiwa, penyatuan raga, satu dengan yang lain antara laki-laki tadi dan perempuan. Begitu dia menikah, baik suami maupun istri tadi, berarti sudah siap lillahi ta'ala untuk menyatukan hatinya, menyatukan pola pikirnya, menyatukan sudut pandangnya,
menyatukan gerak langkah, cita dan rasanya sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Sehingga kalau ada perbedaan antara suami dan istri, maka rujuknya bukan kepada ego masing-masing, tapi rujuk pada Allah, rujuk pada Rasulullah. Ini maksud zawaj atau nikah dalam Islam. Kalau ini bisa dilakukan, maka litaskunu ilaiha, masing-masing akan merasa tentram, condong pada pasangannya. Litaskunu itu dari sakana. Sakana itu diam, diam itu tenang. Setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Saat laki-laki ataupun perempuan belum menikah, sudah masuk di usia pernikahan, kadang hatinya guncang. Maka begitu menikah, baik suami itu merasa tentram ketika dekat dengan istri, istri juga begitu merasa tenang ketika dekat dengan suami, karena hatinya sudah menyatu. Selain itu, sesudah menikah, terkadang suami sibuk di luar rumah. Saat di luar rumah itulah mungkin datang kepenatan, datang masalah dan lain sebagainya, sehingga hatinya menjadi guncang. Maka dia cepat-cepat pengen kembali ke rumah biar ketemu istrinya sehingga tenang hatinya. Begitu pula istri, saat aktivitas di luar rumah, begitu selesai aktivitasnya dia sangat rindu segera pulang ketemu dengan suami. Karena dengan ketemu suami, hatinya menjadi tentram, hatinya nyaman. Setelah seharian di luar rumah, sibuk luar biasa. Dulu Nabi ketika menerima wahyu pertama kali, saat pertama beliau melihat Jibril, beliau gemetar ketakutan, gelisah hati beliau, bahkan keringatnya itu sampai gerontal-gerontal, apa ya bahasa Indonesia gerontal-gerontal ini, sampai sejagung-jagung. Artinya keringatnya itu sak jagung-jagung itu. Ya sulit nanti kalau diminta menerjemahkan gerontal kan sulit nanti. Sampai sejagung-jagung keringat beliau. Begitu beliau kundur, langsung didekat oleh istri beliau waktu itu, Siti Khadijah. Didekat kemudian diselimuti, akhirnya beliau merasa tenang, tentram. Nah, kita umat Nabi Muhammad harusnya juga seperti itu. Menikah, laki-laki mungkin kerja seharian di rumah, begitu selesai pulang ketemu istrinya biar tentram hatinya. Istri juga begitu, kalau lihat suaminya pulang langsung disambut dengan penuh senyum, penuh kebaikan. Maka baik suami maupun istri saling tentram ketika berdekatan. Namun demikian, banyak pula rumah tangga orang yang ngaku Islam, suami ketika ketemu istrinya tidak nyaman, istri juga begitu, bersama suaminya juga tidak nyaman. Kalau ini yang terjadi, berarti rumah tangga itu jauh dari rahmat Allah. Rumah tangga itu jauh dari rahmat Allah. Tidak ada campur tangan dari Allah dalam rumah tangga itu. Kalau suami dekat istri kok tidak tentram, istri dekat suami tidak tentram, isine mung padu, apalagi padu di hadapan anak-anak.
suami ngomong kasar, suami ngomong banter, istri juga balas dengan suara banter pula. Anaknya masih kecil-kecil dengar, iki bapak ibu iki do ngopo, aku sing cilike menengok, sing tua-tua tah tua-tua iki malah do ribut dhewe. Sing cah cilik wae meneng gitu. Cah tua ora duwe isin, nggak punya malu di hadapan anak kecil, marah-marah, berkata kasar, berkata banter-banteran. Apalagi kalau sampai orang tuanya golek-golok ke anaknya masing-masing, marahi istrinya, bucu orang genah ini, ora le. Anaknya bingung, ibunya juga begitu. Suami gak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah, gak mau bekerja, urip monggo turu kaya kere lempoh. Ngomong pada adiknya tadi, anaknya yang nomor 2, ora le bapakmu kaya ngono kuwi, aja ditiru bapakmu. Anaknya bingung akhirnya, karena orang tua itu madrasah utama bagi anak-anaknya. Pendidikan utama itu dimulai dari rumah, bukan di sekolah, bukan. Sekolah itu hanya melanjutkan apa yang ada di rumah. Nah, kalau anak melihat orang tuanya seperti itu, anaknya menjadi bingung. Sing bener sing endi, bapakku ngono, ibuku ngono. Sing bener sing endi. Akhirnya bingung, akhirnya yang menjadi korban anak. Ini bapak ibu nggak punya malu kalau seperti ini. Ngakunya Islam tapi punya masalah, ada ujian, rujuknya tidak pada Quran Sunnah, namun pada ego hawa nafsunya sendiri-sendiri. Kalau ini terjadi, jangan harap rumah tangga itu akan sakinah. Kalau tidak terwujud sakinah, mustahil ada mawaddah, ada rahmah, itu mustahil. Mawaddah itu bukan hanya rasa cinta biasa, bukan. Mawaddah itu melebihi rasa cinta. Karena makna asal dari mawaddah itu kelapangan dan kekosongan dari niatan buruk. Sehingga kalau kita menginginkan kebaikan dan mengutamakan kebaikan itu untuk orang lain, berarti kita telah mencintainya, tapi belum mawaddah. Kalau kita menginginkan kebaikan dan mengutamakan kebaikan itu untuk orang lain, itu berarti kita telah mencintainya, tapi belum mawaddah. Mawaddah lebih dari itu. Kita menginginkan kebaikan dan mengutamakan kebaikan untuk orang lain, dan kita tidak menginginkan untuk orang lain tadi selain kebaikan. Itu baru mawaddah. Bahkan seorang penjahat sekalipun, kalau sudah muncul rasa mawaddah pada pasangan hidupnya, dia tidak rela pasangan hidupnya tersentuh oleh sesuatu yang buruk sekalipun, tidak akan rela. Meski dia seorang penjahat, dia akan rela berkorban untuk pasangan hidupnya. Seperti kasus yang lagi viral ini. Saling menutupi, tidak ingin pasangan hidupnya tersentuh oleh hal-hal yang buruk. Itu makna asal dari mawaddah. Jadi mawaddah itu berarti hati kita, jiwa kita kosong dari tindakan buruk. Jangankan melakukan tindakan buruk pada pasangan hidup,
niat untuk berbuat buruk pada pasangan hidup saja tidak pernah terlintas. Itu arti dari mawaddah. Maka kalau rumah tangga ini, suami istri ini paham betul tentang tujuan pernikahan dari Allah, salah satunya mawaddah, tidak mungkin suami akan menimpakan hal buruk pada istri. Begitu pula mustahil istri menimpakan hal buruk pada suami, karena dalam hati suami dan istri telah lahir terwujud rasa mawaddah, tidak menginginkan keburukan sedikit pun bagi pasangan hidupnya. Ini perlu kita pahami. Berapa lama kita sudah menikah? Nikah ini anugerah dari Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi ada tujuannya, yaitu sakinah mawaddah itu, dan warahmah, saling berkasih sayang. Ayat itu ditutup, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu menjadikan pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Kemudian Allah tetapkan tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang berpikir. Jadi kalau ada suami menimpakan madharat keburukan pada istri, suaminya itu tidak berpikir. Punya pikiran tapi tidak digunakan untuk berpikir. Kalau istri menimpakan madharat keburukan pada suami, berarti istri itu dianugerahi oleh Allah pikiran tetapi tidak digunakan untuk berpikir. Ayat ini ditutup liqaumin yatafakkarun. Yatafakkarun, kata fikir, tatafakkarun, yatafakkarun, itu biasa digunakan oleh Al-Quran untuk merenungkan sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Biasanya Al-Quran menggunakan kata fikir, yatafakkarun, tatafakkarun. Nah sekarang pernikahan itu awalnya seorang laki-laki dan perempuan yang haram, kemudian setelah akdun nikah ijab qabul menjadi halal. Ketika berumah tangga itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, namun butuh perenungan. Kita berumah tangga ini, membina rumah tangga ini untuk apa? Perlu perenungan. Contohnya begini, seorang laki-laki sejak hari pertama, bahkan detik pertama setelah ijab qabul, sejak saat itu seorang suami tiba-tiba ikhlas mendidik istrinya, membimbing istrinya, mengayomi istrinya, menafkahi istrinya lahir batin, mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, padahal istri ini tidak ada hubungan apa-apa, belum kenal sebelumnya bahkan. Tapi begitu nikah, laki-laki tadi sanggup dan ikhlas bekerja keras untuk kebahagiaan istri, untuk memberi nafkah istri. Bukankah ini satu hal yang bisa kita renungkan? Dan ini menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Coba kita berpikir, kita renungkan. Ada laki-laki yang tidak kenal kemudian menikah dengan seorang perempuan. Sejak hari itu laki-laki tadi sampai nanti, selama dia masih menjadi istrinya, laki-laki tadi rela bekerja banting tulang
gegere sampai ireng-ireng, janget-janget juga rela untuk memberi nafkah istri. Apakah ini bukan tanda kekuasaan Allah? Begitu pula istri, sejak akad nikah, saat itu istri juga ikhlas rela meninggalkan kedua orang tua yang mengandung, melahirkan dan membesarkannya. Rela meninggalkan karib kerabat, meninggalkan adik-adiknya, kakaknya dan lain sebagainya, untuk mengikuti suami atau laki-laki yang baru saja menikahinya. Istri mengorbankan semuanya, jauh dari orang tua yang sangat menyayanginya sejak dari kandungan sampai dewasa, jauh dari karib kerabat, saudara-saudara kandungnya, keluarga besarnya, yang terus mengayomi, menyayangi, bahkan harus ikut suami mungkin sampai luar pulau dalam kesendirian, jauh dari sanak saudara. Namun setelah akad nikah, dia rela ikhlas mengikuti suaminya. Bahkan ada pula istri yang sudah begitu jauh dari keluarga, ikut suaminya di luar Jawa, tiba-tiba ternyata suaminya ketok aslinya, sering mukuli, sering ngonek-ngonek, tapi istri tetap ikhlas menjaga aib suami. Ketika ditanya oleh orang tuanya, si istri tadi karena solehah maka menjawab, alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana suamimu? Alhamdulillah baik-baik, gemati, sayang dan lain sebagainya. Padahal gemati sing ngantemi, sayang sing mencaci maki, tetapi ditutupi oleh istri biar keluarganya tidak tahu. Apakah ini bukan tanda kekuasaan Allah yang bisa kita renungkan? Maka kalau ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, ikuti Nabi kita, suri toladan kita itu Nabi dalam segala hal, termasuk dalam berumah tangga. Nabi kita ngendika, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian siapa yang paling baik terhadap istri, dan aku orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku. Maka kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, ikuti bagaimana cara Nabi mendidik istri, ikuti bagaimana cara Nabi menyayangi istri-istri beliau, ikuti bagaimana cara Nabi memperlakukan istri-istri beliau. Nah, jangan ngaku umatnya Nabi Muhammad kalau dalam rumah tangga masih terus terjadi KDRT dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk dipahami, baik suami maupun istri. Kewajibannya dipahami. Kewajiban suami haknya istri, kewajiban istri haknya suami. Ini ingat, keberpasangan dan penyatuan hati, jiwa serta raga. Sehingga orang yang sudah menikah harus siap menyatukan hati, jiwa, raga, derap langkah, cita, rasa, tujuan, pola pikir, sudut pandang dan lain sebagainya. Kalau rumah tangga itu mau mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau tidak mau ya silahkan, ikuti egonya masing-masing. Baru diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan sedikit, suami mungkin di PHK, istri sudah marah-marah, tidak sabar. Begitu pula sebaliknya, suami hilang kesabaran, marah-marah. Kemudian suami ngancam istri untuk menceraikan, istrinya juga begitu, nantang suaminya untuk diceraikan. Pun nek mboten saged ngopeni kula, ceraikan saya. Nah, suami ditantang untuk menceraikan istri. Kalau
Kalau enggak, suaminya ngancam-ngancam. Nek jek ngono terus tak pegat kowe. Ini rumah tangga Islam, ngakune wong Islam, rumah tangga isine mung ngancam pegat dan nantang pegat. Lah kalau rumah tangga hanya mau tantang-tantangan pegatan, ngopo dhisik dadak nikah? Cobalah direnungkan dengan nurani yang bening, bukan dengan ego hawa nafsu. Ujian dalam rumah tangga itu ujian suami istri bersama itu. Istri sakit itu juga ujian bagi suami. Suami sakit ujian juga bagi istri. Anak-anak sakit itu juga ujian bagi orang tuanya. Maka yang diperlukan sabar dan serahkan semuanya, penyelesaiannya hanya kepada Allah. Sabar tanpa batas. Kalau dibandingkan kisah kesabaran Nabi Ayub tadi, sak kuku irengnya kita tidak ada apa-apanya. Coba andai kata kita diuji seperti Nabi Ayub ini, gantung sudah. Banyak orang diuji, baru terhimpit ekonomi, terlilit hutang, itu sudah banyak yang gantung kok. Sudah banyak yang bunuh diri, tidak kuat, tidak tahan. Apalagi kalau ujian sampai menimpa seperti ini, sekujur tubuh sakit, sakitnya tidak main-main, sakitnya sangat berat, hanya bisa berbaring. Namun Nabi Ayub tidak hilang kesabaran, justru semakin kuat kesabarannya, semakin mantap keimanannya kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Karena hati beliau dipenuhi dengan keimanan, lisan beliau terus mengingat Allah. 18 tahun bukan waktu yang sebentar. Dalam keadaan sakit, diasingkan oleh masyarakat, tidak ada satupun orang yang mau mendekat, bahkan keluarganya, istrinya itu akhirnya menjauh pula, anak-anaknya meninggal, kekayaannya habis, rumahnya terbakar tanpa sisa, sehingga tidak punya apa-apa selain hati dan lisan yang senantiasa mengingat Allah. Hanya itu yang dipunya Nabi Ayub. Tapi ternyata dengan kesabaran beliau itulah mendapatkan pembersamaan dari Allah, turun pertolongan dari Allah. Innallah ma'as sabirin. Hanya orang-orang yang bersabar tanpa batas sajalah yang akan dibersamai oleh Allah. Kalau ingin mendapatkan pembersamaan dari Allah, sabar tanpa batas. Kalau sudah mendapatkan pembersamaan dari Allah, tidak ada yang lebih indah daripada pembersamaan Allah kepada kita. Dunia akhirat selamat, bahagia. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?